Pencarian data. Fungsi yang dapat kita gunakan untuk pencarian data terdiri atas dua kelompok, yaitu fungsi lookup dan fungsi reference. Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Nah, lookup sendiri ada dua jenis, VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu kalau mencari data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu kalau mencari data secara horizontal. Sedangkan reference adalah fungsi untuk mengacu suatu lokasi data di dalam suatu range. Nah, di sini ada tiga bagian fungsi yang akan dipelajari, yaitu match, index, dan choose. Kita akan bahas satu persatu untuk semua hal tadi ya, dengan contohnya juga, agar tidak bingung. Kita mulai dengan VLOOKUP. Rumus untuk VLOOKUP adalah, kalian bisa lihat di sini nih. Di situ juga ada keterangan-keterangannya. Nah, sekarang kita simak langsung aja contohnya biar nggak pusing ya. Nah, dalam penggunaan VLOOKUP, kita bisa membuka Excel dan membuka data yang telah ada. Misalkan di sini ada contoh data tabungan kelas 8. Untuk cara menggunakan VLOOKUP, pertama kita klik dulu di sembarang sel, mau di sini, bebas ya. Kemudian kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Nah, lookup value-nya ini adalah yang ingin kita cari. Yang ingin kita cari misalkan adalah Budi. Jangan lupa kalau kita langsung menuliskan kayak gini, kasih tanda kutip ya, seperti kayak gini. Kemudian titik koma ataupun koma tergantung dari settingan komputer kalian. Kalian bisa lihat aja di sini di perintah di sini-nya apakah menggunakan koma atau titik koma. Kalau kebetulan di sini menggunakan titik koma. Jadi kita tuliskan titik koma. Kemudian table array. Table array itu dilihatnya dari mana sih? Bagian-bagian yang mana aja yang ingin dicari. Misalkan kita blok dari sini ke sini. Kemudian kolom indeks. Nah, apa yang kita cari? Apakah mencari namanya? Tentu saja tidak. Misalkan kita ingin mencari nilai tabungannya. Maka itu ada di kolom kedua. Maka kita tuliskan 2. Langsung saja kurung tutup di sini. Kemudian enter. Nah, langsung akan muncul. Ketahuan bahwa Budi itu 250.000. Di sini sesuai ya. Gampang kan? Kemudian HLOOKUP. Rumus untuk HLOOKUP itu hampir mirip dengan VLOOKUP. Yang bedanya itu hanyalah row index namanya itu. Di mana nomor baris yang diambil datanya. Kemudian V-nya diganti menjadi HLOOKUP. Nah, kita juga simak contohnya ya, biar nggak pusing. Nah, kalau HLOOKUP itu sama aja sih seperti VLOOKUP. Yang perbedaannya itu kalau VLOOKUP kan vertikal. Kalau HLOOKUP itu horizontal, seperti ini. Nah, caranya itu sama, mirip banget dengan VLOOKUP. Cuman kata-kata VLOOKUP-nya, V-nya diganti jadi H. Jadi sama dengan HLOOKUP kurung buka, lookup value sama seperti yang tadi. Misalkan kalau sekarang kita ingin mencari adalah Dona. Kutip, Dona, kutip lagi, titik koma, table array-nya. Nah, kita blok lagi juga nih. Kemudian, titik koma lagi. Nah, row index, kita ingin mencari tabungan juga. Nah, tabungan di sini ada di row kedua. Kita tuliskan 2, kurung tutup, dan enter. Langsung muncul seperti itu. Gimana? Sama gampangnya kan ya, kayak VLOOKUP. Selanjutnya match. Fungsi match digunakan untuk mengembalikan posisi dari suatu nilai di dalam suatu range tabel satu dimensi. Nah, rumusnya seperti ini. Kita langsung juga lihat contohnya ya, biar nggak pusing. Dalam match, penggunaan match ini kita bisa klik dulu sembarang sel seperti ini. Nah, kalau admin sih sarankan kita ingin tuliskan dulu apa yang ingin kita cari. Misalkan di sini, di yang sel di sini kita tuliskan Agung. Kemudian di sebelahnya, baru kita menggunakan rumusnya. Sama dengan match, kurung buka. Nah, di sini lookup value-nya, kita nggak usah tuliskan satu-satu. Kita bisa kan klik di sini. Kemudian titik koma. Nah, lookup array-nya kita bisa blokkan di sini. Di baris sini, karena tentu saja yang ingin kita cari adalah nama ya. Kemudian, kurung tutup. Kita enterkan. Nah, di sini bisa ketahuan bahwa Agung itu mendapati yang urutan pertama. Kalau misalkan kita ganti ke sini Yugi, dia otomatis akan berubah menjadi 12 karena memang ada urutan terakhir ya. Begitupun juga kalau kita bisa kan ganti menjadi Jaka. Value di sini juga akan ikutan berubah. Nah, ini adalah fungsi kenapa kita harus menuliskan dulu di sini agar lebih mudah ketika ingin mencari banyak data seperti itu. Jadi nggak perlu mengetikkan di dalam rumusnya lagi. Begitu. Selanjutnya choose. Fungsi choose digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dari sederet nilai berdasarkan nomor posisi dalam deretan nilai.
Nah, rumusnya seperti ini dan juga ada keterangannya. Biar nggak pusing, kita langsung coba ya. Fungsi choose itu digunakan ketika ingin menampilkan data dari sebuah nilai yang kita inputkan. Misalkan kayak gini, sama dengan choose, kurung buka. Nah, di sini ada indeks 6. Indeks 6 ini kita bebas mau 1, 2, 3, 10, 100 ya, tergantung datanya ada berapa. Misalkan kita tuliskan di sini 2. Kemudian value-nya kita masukkan. Itu masukkan mau dipilih yang dari mana aja sih dimulainya. Misalkan di sini Agung. Kemudian titik koma lagi Ajeng, titik koma lagi Budi, titik koma lagi Dona, titik koma lagi Dudi. Kurung tutup. Kemudian kita enterkan. Otomatis akan muncul Ajeng. Dari urutan yang tadi kita dari sini sampai sini, itu yang urutan kedua memanglah Ajeng. Kalau kita ganti di sini urutannya menjadi 4, maka akan menjadi Dona. Nah, di sini kelebihannya kan enggak, ini kita pilihnya satu-satu. Jadi misalkan kalau kita ganti yang terakhir di sini, ini misalkan F9-nya dengan yang sini, itu bebas-bebas aja. Atau misalkan F8 di sini, data ini kita ganti menjadi data yang di sini. Hasilnya pun akan berubah. Di sini, urutan keempatnya akan menjadi yoga, walaupun yoga itu paling bawah ya. Karena urutan dari yang kita pilih, data yang kita masukkan, itu adalah F5, F6, F7, F15, dan F12. Jadi, memilih di sini itu tergantung banget dari sini, gitu. Itu adalah fungsi dari choose. Index. Fungsi indeks digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu range 2 dimensi pada alamat sel, posisi baris dan kolom yang ditunjuk. Nah, rumusnya seperti ini. Biar nggak pusing, kita langsung lihat juga contohnya. Fungsi indeks itu untuk menampilkan sebuah nilai dari data yang kita tentukan. Nah, kita langsung cobain ya. Kita tuliskan sama dengan indeks, kurung buka. Di sini ada array. Array itu kita blok aja semuanya nih. Nah, blok di sini semuanya. Kemudian titik koma. Ada row number. Row itu ingat yang ke bawah. Kalau kolom itu yang ke samping. Nah, misalkan kita ingin mencari di baris keberapa. Misalkan baris ketiga. Kemudian kolom keberapa? Kolom kedua. Kurung tutup. Kemudian enter. Itu akan muncul 250.000. Tadi kan kolom baris ketiga, kolom kedua. Kita lihat ya. 1, 2, 3, baris kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Hasilnya 250.000. Sesuai ya. Nah, kalau kita ganti menjadi angka 2 ini menjadi 1, hasilnya pun akan berubah menjadi Budi. Karena yang dipilih adalah yang kolom pertama. Seperti itu. Selanjutnya, peringkasan data. Ada beberapa cara untuk melakukan peringkasan data. Antara lain, menggunakan fungsi kalkulasi data berkondisi. Ada SUMIF dan COUNTIF. Kemudian bisa juga menggunakan pivot tables. Ataupun tabel otomatis dari perangkat pengolah data. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan SUMIF. Fungsi utama dari SUMIF adalah untuk menjumlahkan data yang kita tentukan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, caranya kita langsung simak bersama aja ya, biar lebih jelas. SUMIF, seperti namanya, sum atau sum, itu untuk menjumlahkan data yang ada. Nah, kalau di sini kan ada tambahan if. If-nya itu untuk memenuhi kriteria tertentu. Jadi menjumlahkan jika memenuhi kriteria tertentu yang telah kita tentukan. Caranya itu sama dengan SUMIF, kurung buka, range-nya dulu kita tentukan. Misalkan range-nya dari sini semua, misalkan nih. Kemudian kriteria titik koma, masukkan kriterianya. Misalkan kriterianya, kita hanya ingin menjumlahkan yang kurang dari 100.000. Sini jangan lupa dikasih tanda kutip ya untuk bagian kriterianya. Kemudian kurung tutup. Ketika kita enter, dia akan menjumlahkan seluruh data tapi yang hanya kurang dari 100.000. Ketika dijumlahkan hasilnya ternyata cuma 255.000. Hasil tambahan ini 3 ini nih. Seperti itu. Sekarang kalau kita ganti lagi yang misalkan kurang dari 300.000, hasilnya pun juga berubah. Selanjutnya, COUNTIF. Fungsi utama dari COUNTIF adalah untuk menghitung jumlah data ada berapa berdasarkan kriteria tertentu. Nah, biar lebih jelas juga, kita langsung coba aja ya dengan contohnya. COUNTIF, sesuai dengan namanya, count itu artinya untuk menghitung. If, jika ada kriteria tertentu yang ingin kita tambahkan. Jadi COUNTIF, dia akan menghitung data, jumlah data. Ada berapa banyak datanya ketika memenuhi kriteria tertentu. Berbeda dengan SUM ya. Kalau tadi SUMIF itu menjumlahkan nilai datanya. Kalau sekarang COUNTIF hanya menghitung saja ada berapa jumlah datanya.
Biasanya digunakan nih kalau kita kita mencari, kalau di sini kan ada data tabungan nih. Misalkan kita ingin menentukan berapa orang sih yang tabungannya di atas 100.000 atau di atas 200.000 atau di atas 300.000 dan sebagainya. Caranya sama dengan count if kurung buka, range-nya kita masukkan, kemudian kriterianya. Jangan lupa dikasih tanda kutip. Misalkan yang lebih dari 100.000. Tanda kutip lagi, kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Nah, ternyata di sini ketahuan ada 7 orang. Kalau misalkan kita ganti menjadi di bawah 100.000, kemudian kita enterkan, ini juga akan ketahuan, hanya 3 orang. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pivot table. Pivot table pada materi ini dibagi menjadi dua, ada 1 dimensi dan 2 dimensi. Pivot table 1 dimensi digunakan untuk meringkas data dari suatu kumpulan data. Pada pivot table 1 dimensi, data yang akan digunakan sebagai baris pivot itu berasal dari satu kolom data pada kumpulan data. Selanjutnya pada pivot table 2 dimensi, itu peringkasan akan ditentukan berdasarkan 2 kolom data. Terdapat baris pivot dan kolom pivot yang akan digunakan sebagai acuan dalam meringkas data. Nah, biar lebih paham, kita langsung aja ke contohnya ya. Pivot table. Pivot table ini sangat berguna ya, karena kalau misalkan datanya ada sangat banyak, ini kita bisa menyortir dengan secara mudah menggunakan pivot table. Caranya, kita klik di sembarang sel untuk membuat pivot table-nya, misalkan di sini nih. Kemudian kita masuk ke insert, kemudian ada pivot table, kita klik saja. Kemudian pilih from table atau range, kita klik. Kemudian kita blok nih, mau yang mana yang kita tampilkan. Misalkan di sini semuanya. Kemudian, oke. Nah, di sini akan muncul nih pivot table kayak gini. Kita klik dulu di sini ada nama dan tabungan. Nah, di sini kan ada sum of tabungan. Ingat tadi sum itu adalah menjumlahkan. Kita bisa ganti nih. Kita untuk menunjukkan bukan hanya sum aja, misalkan kita klik kanan di sini. Klik kanan, di sini ada summarize value. Nah, di sini kita bisa ganti misalkan menjadi average atau rata-rata. Oh, ternyata rata-rata tabungan Agung 147.500, Ajeng 500.000, dan seterusnya. Kalau misalkan kita ganti lagi, klik kanan lagi, kemudian summarize lagi. Kita hitung, count. Oh, ternyata jumlah tabungan Agung dari data di sini ada 2 macam. Kemudian di sini juga Budi ada 2, Ajeng hanya 1. Dan seterusnya. Kalian bisa coba praktekkan di sini ya. Selain itu, kita juga bisa klik di sini nih ada raw label. Kita misalkan ingin hanya melihat yang Agungnya aja. Kita select all dulu. Ini kan jadi hilang tuh. Kemudian kita klik Agung. Kemudian oke. Di sini akan muncul Agung saja. Jadi kalau misalkan datanya di sini akan ada banyak, kita nggak perlu lihat satu persatu. Kita bisa lihat langsung di sini hanya menampilkan Agungnya saja. Itu kalau berguna banget nanti kalau datanya ada sangat banyak, sampai ratusan ataupun ribuan. Kalau di dunia kerja asli nanti ya. Seperti itu. Itulah kegunaan pivot table.